Kita jangan membeli yang lagi mau dibeli. Nah, kecuali memang barangnya sama, harganya sama, udah dibanderol. Sebaik-baik orang adalah yang paling baik dalam urusan bayar utang. Berhati-hatilah kamu dalam berutang, karena utang itu kesedihan pada malam hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Para pemirsa kaum muslimin dimanapun Anda berada, kita masuki bagian terakhir tentang akhlak jual beli. Sekarang kita bahas akhlak pembeli. Akhlak pembeli. Bagaimana seorang pembeli? Yang pertama, seorang pembeli itu tidak menawar barang yang sedang ditawar orang lain. Makanya bersandiwara seperti yang lalu itu nggak boleh kita lakukan. Jangankan bersandiwara, ini betul-betul. Jadi kalau ada orang sedang membeli barang yang sama, terjadi tawar-menawar, itu jangan kita langsung masuk. Tunggu dulu sampai dia jadi atau tidak jadi. Jangan karena kita punya uang banyak, kita mempermainkan ini. Misalnya begini, berapa ini Pak? 200. 50 deh. Oh nggak dapat. 60 juga nggak dapat. 75 deh. Wah nggak dapat. Saya sebagai seorang pembeli yang baru datang memperhatikan itu. Saya naksir sama barang ini. Emang jadinya berapa ini Pak? Ya dia nawar 60, 75 belum bisa. 150 bisa Pak? Oh bisa kok 150 sih. Ya udah saya beli 150. Nah, akhirnya saya bayar 150. Bagaimana itu pembeli yang itu? Dia tersinggung, dia nggak suka karena dia belum selesai tawar menawar, saya sudah langsung jadi 150. Nah ini yang tidak boleh. Maka di dalam hadis riwayat Ahmad dan Nasai itu disebutkan la yabi'i ahadukum ala bai'i akhihi. Janganlah salah seorang kamu menjual barang yang sedang dijual saudaranya. Jadi kita jangan membeli yang lagi mau dibeli. Nah, kecuali memang barangnya sama, harganya sama, udah dibanderol. Sekarang kan begitu, kalau di pasar-pasar modern udah dibanderol, kita tinggal ngambil, nggak ada masalah, nggak ada tawar-menawar kalau itu mah. Ini kalau lagi ada tawar-menawar. Misalnya barang ada 10, saya ambil 3, orang itu ambil 2, ya nggak masalah. Memang tidak ada proses tawar-menawar. Yang kedua, akhlak seorang pembeli itu tidak membeli barang curian. Jadi kalau kita tahu ini barang hasil curian, kita jangan membeli. Itu namanya penadah. Kecuali kita tidak tahu. Dan kita tidak boleh menganggap barang-barang di pasar itu barang curian semua, itu jangan. Karena kita nggak tahu. Tapi kalau barang bagus, harga murah, nah kita perlu curiga. Jangan karena murah langsung kita mau beli. Curiga dulu dong, mestinya. Jangan-jangan ini barang hasil curian. Di dalam hadis riwayat Baihaqi itu disebutkan, manishtara sirqatan wa huwa ya'lamu annaha sirqatun faqadishtaraka fi ismiha wa 'ariha. Siapa yang membeli barang curian sedang dia tahu bahwa barang itu barang curian, maka ia turut serta mendapatkan dosa dari kejelekannya. Jadi kita ikut berdosa, dosa pencurian. Dosa mencuri kita dapat karena kita membeli barang curian.
Maka apalagi kalau betul-betul saya jadi penadah. Kamu kalau nyuri apa kek, HP, sepatu, nyuri motor, sini bawa kemari saya beli. Nah, itu nggak boleh. Karena ada juga mungkin orang, misalnya kalau motor udah dicuri, dia preteli, dijual. Apa itu namanya? Spare part-nya dijual. Satuan-satuan. Karena kalau dia jual lagi motornya, itu kan terkait dengan surat-suratnya. Tapi kalau dijual spare part-nya, mungkin dia dapat keuntungan. Jadi jangan suka mencuri, jangan suka membeli barang curian kalau kita tahu, kecuali kalau kita tidak tahu, lain soal. Nah, yang ketiga adalah mudah dalam melakukan pembayaran. Jadi kalau kita melakukan transaksi jual beli yang tidak tunai, nanti bayarnya gampang. Kan ada orang utang, kalau utang bayarnya harus gampang. Jangan anggap remeh, jangan anggap sepele urusan bayar utang. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah itu disebutkan, khairun nas khairuhum qadaan. Sebaik-baik orang adalah yang paling baik dalam urusan bayar utang. Nggak usah pakai ditagih, bayar aja. Itu yang bagus begitu. Kalau ada bayar, maka harus jelas perjanjiannya. Mau dibayar kapan? Kalau lewat waktunya ya ditagih, jangan marah. Yang bagus sebelum waktunya sampai, sebelum jatuh tempo, kita sudah bayar. Janji bayar tanggal 10, tanggal 8 udah bayar, itu bagus. Tapi kalau tanggal 12 belum juga bayar ditagih, jangan marah. Memang begitu. Maka orang jangan suka mudah berutang. Jangan suka mudah berutang. Iyyakum wad-dain fa innahu hammun bil laili wa mazallatum bin nahar. Berhati-hatilah kamu dalam berutang, karena utang itu kesedihan pada malam hari. Orang yang utang, komitmen pada utang, itu malam hari dia sedih. Ya Allah, saya kerja capek-capek dari pagi sampai sore, dapat uang buat bayar utang besok. Dan kerendahan diri, kehinaan pada siang hari. Sehingga kadang-kadang orang malu mau bertemu dengan orang lain. Menghadiri pertemuan nggak mau. Wah, kalau saya hadir nanti ada dia. Kalau saya ditagih utang nanti bagaimana di depan orang banyak. Mendingan saya nggak hadir. Itu orang utang tuh begitu. Sehingga menghindar. Di telepon nggak diangkat, di WA nggak dibalas, menghindar terus. Malah ganti nomor. Sehingga nggak bisa ditagih lagi sudah. Kenapa udah ganti nomor? Jadi kalau ada orang ganti nomor perlu dicurigai juga nih. Jangan-jangan karena suka berutang. Nah ini begitu. Meskipun begitu, kata Nabi, ad-dainu dainan. Utang itu ada dua macam. Faman mata wa huwa yanwi qada'ahu fa ana waliyuhu. Siapa yang mati meninggalkan utang, sedangkan dia berniat akan membayarnya, tapi sampai mati nggak kebayar juga, fa ana waliyuhu, saya nanti jadi walinya di hadapan Allah. Nabi mau bela biar supaya kita tidak disiksa gara-gara utang. Karena kita bukan yang nggak mau bayar utang, tapi belum ada kesanggupan. Di situ perlu kejujuran. Waman mata wala yanwi qada'ahu fazalika allazi yukhazu min hasanatihi laisan yauma izin dinarun wala dirhamun. Siapa yang mati sedang dia tidak berniat untuk bayar utang itu, nggak ada niat mau bayar utang, maka pembayarannya akan diambil dari kebaikannya, karena di waktu itu tidak ada emas dan perak. Jadi kalau orang
mati meninggalkan utang, nggak punya niat mau bayar, maka nanti pahalanya yang didebet. Lah yang repot mati, utang banyak, pahala nggak ada. Nah, apa yang mau didebet lagi? Akhirnya siksa yang bakal dia dapat. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita semua, karena jual beli adalah sesuatu yang tidak bisa kita pisahkan dari kehidupan kita. Apakah kita sebagai penjual, apakah kita sebagai pembeli. Akhlak Islam menuntun kita agar menjadi penjual dan pembeli yang baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.